kalau berzina boleh diceraikan. Oh, berarti contoh nih Kak, kalau ada KDRT di dalam rumah tangga boleh dong berarti cerai? Kira-kira itu mengancam nyawa seseorang nggak? Kalau mengancam nyawa seseorang boleh. Persepuluhan atau perpuluhan itu menurut Kak itu kewajiban itu atau bagaimana Kak? Oke, jangan menurut saya ya. Oh, menurut Ibrani Bisa 7 menurut, ya, iya. menurut para rasul, ajarannya Tuhan Yesus ya. Semua yang di luar dari kekristenan itu semuanya adalah ajaran sesat. Itu adalah bidat gitu. Jadi termasuk Mormon ini dia nabinya baru. Dan dia membuat kitabnya sendiri. Dan memang dia itu membawa-bawa sedikit pemahaman tentang Alkitab. Ya, dia nebeng-nebeng. Memang nggak ada bedanya dengan RT 6 gitu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan beberapa umat Kristen. Dari diskusi tersebut, banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita semakin tahu tentang ajaran Tuhan Yesus. Pembahasan-pembahasan seru ini mencakup beberapa poin pertanyaan, diantaranya, apakah di dalam Kristen boleh ada perceraian? Dan apakah persepuluhan itu adalah kewajiban? Serta masih banyak lagi pembahasan yang menarik lainnya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Iya, yang penting jangan jadi pagan aja Kak. Aduh, bahaya. Nah, jadi kalau dari Protestan ke Katolik, Katolik ke Protestan, kita menyembah ilah yang satu gitu loh. Nggak masalah, yang penting jangan pagan aja ya, jangan nyembah bulan-bulanan, jangan nyembah bintang-bintangan, jangan nyembah kardus-kardusan, pohon-pohonan, bebatuan, yang penting itu. Insya Allah barokah. Insya-Allah. Itu ya. Nyembah kayu boleh nggak Kak? Kalau kayunya bisa membawa kamu ke keselamatan, boleh-boleh aja. Masalahnya kayu kan nggak bisa apa-apa. Halo, Atin Banong. Halo, malam. Thank you Kak Deborah. Ya, selamat malam. Silakan Bang, ada yang mau ditanya? Oh, nanya Kak. Boleh, Bang. Apa ya, lupa lagi tadi. Yesus itu kan berpuasa selama 40 hari Kak ya? Iya, 40 hari 40 malam. Malam. Tujuannya untuk apa itu Kak? Ya, dia mengikuti tradisi Yahudi, berpuasa. Orang Yahudi itu memang melakukan tradisi itu. Perintahnya ada di Yesaya. Oh. Kalau yang RT 6 puasa untuk apa itu Kak? Ya, kotanya lah RT 6 Bang. Jangan pula aku yang kotanya. Ya kan nggak nyambung lah. Nggak nyambung ya? Oke, siap. Iya, ya. Terima Tuhan kasih, Kak. berkati. Yuk. Ya. Apabila kamu bertemu semut, maka jongkoklah. Oke, ada pula yang nekan kau di sini ya, Bang. Duh, kenapa banyak sekali orang tertekan ya? Raden jangan lupa ya, cari dulu Nabi Yeremia. Pasti dulu sesembahan Anda mengutus Nabi dengan judul Yeremia. Dalam judul Yeremia, gitu ya kan? Oke. Ya, jika kamu bertemu cicak, maka jongkoklah selama 30 hari. Oke, kita naikkan lagi ya yang lain ya. Oke, ada Kak Yanti ya. Halo, Trisla. Halo. Halo Kak. Ya, silakan Yanti. Ada yang mau ditanya Yanti? Aduh, ngopi saudara. Jangan ngopi. Aduh, aisoise, jangan aneh-aneh. Halo. Kak, aku mau nanya, kenapa Kristen Ortodoks nggak diakui di Indonesia? Tanya orang Indonesia ngakui atau enggak?
Silakan Yanti, ada yang mau ditanya Yanti? Silakan, Ya, silakan. di ajaran Kristen kan diajarin kalau kita itu nggak boleh cerai atau pisah ya. Nah, Boleh, boleh ada. Kalau berzina boleh diceraikan. oh berarti contoh nih Kak, kalau ada KDRT di dalam rumah tangga boleh dong berarti cerai. Kira-kira itu mengancam nyawa seseorang nggak? Kalau mengancam nyawa seseorang boleh. Boleh ya Kak. Oke, makasih Kakak. Aku cuma nanya itu doang. Iya. Tuhan Shalom. memberkati. Shalom, shalom. Terus tegang, ya. Yang bilang ortodoks kok nggak diakui Kak di Indonesia? Tanya Kemenak sana, pasti ada. Ya, gereja ortodoks Indonesia sudah pasti dan dipastikan itu adalah setara dengan KWI dan PGI. Itu adalah ortodoks Indonesia itu adalah aras. Gitu. Jadi yang bilang nggak diakui, yang nggak diakui itu ortodoks Rusia. Nah itu belum diakui. Ortodoks Koptik, nggak tahu aku itu modelnya apa, aku nggak tahu. Gitu ya. Rusia, Koptik, apalagi tuh. Nah itu yang belum jelas itu tuh. Tapi gereja ortodoks Indonesia sudah pasti jelas diakui di Indonesia. Legal. Yang ilegal itu ya. Yang belum ada izinnya itu masih bentuk yayasan apa sih nggak tahu. Aduh, ngawur kamu. Tanya aja Kemenak sih nggak apa-apa. Jangan ngamuk dong, ya. Ya, kalian tanya aja sampai detik ini di bawah payung hukum mana tuh MP? Yoi, cari tahu aja dulu. Gitu. Oke. Ini ada siapa nih? Halo, Christine. Christina Batubara. Halo, 60. Malam. Halo. Ya, Mikum. Ya. Ini Silakan, Kak, Bang. cuma mau tanya tentang di ajaran Kristen. Yang tentang ini Kak, persepuluhan atau perpuluhan itu menurut Kak itu kewajiban itu atau bagaimana Kak? Oke, jangan menurut saya ya. Oh, menurut Ibrani Maksudnya, 7 menurut- ya, iya. menurut para rasul, ajarannya Tuhan Yesus ya. Di Ibrani 7 kamu baca dari ayat 1-nya ya, di situ dikatakan Taurat itu diberikan karena adanya Imam Lewi. Kalau sekarang ini sudah tidak ada lagi keimamatan Lewi, mungkin nggak Taurat yang dimaksud adalah tentang persepuluhan. Karena persepuluhan ini masuk dalam hukum Taurat. Hukum Taurat tentang persepuluhan itu ada karena ada Imam Lewi, ada orang-orang Lewi. Kalau orang Lewi atau suku Lewi tidak ada, maka persepuluhan itu juga tidak ada. Taurat atau hukum tentang persepuluhan itu juga tidak ada. Sebab Musa tidak pernah menuliskan apapun tentang Yehuda. Imam kita ini kan sekarang bukan Imam Lewi, bukan dari Imam Harun. Tetapi keimamatan kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu orang Yehuda. Kita baca ya. Di dalam Ibrani 7 ya dikatakan dari ayat 11 ya. Karena itu andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel menerima Taurat. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? Ini yang saya jelasin tadi. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat itu. Tentang persepuluhan itu ya, maksudnya Taurat yang dimaksud adalah tentang persepuluhan. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini, ya, Yesus yang dari Yehuda, tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah Allah. Ya, sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku ini Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. Hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek yang menjadi imam berdasarkan peraturan-peraturan manusiawi, tetapi berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Nah, jadi tentang persepuluhan itu apakah ada lagi? Tidak, karena tidak ada keimamatan Lewi. Gitu.
Sebab imam besar kita itu adalah Tuhan Yesus. Kamu bisa baca di dalam kitab Ibrani, ya. Imam kita itu adalah Yesus Kristus yang melayani di bait Allah. Sejak semula tidak ada imam dari suku Yehuda yang melayani di bait Allah kecuali Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi apakah persepuluhan masih berlaku? Tidak. Oh, Itu. ya, oke Kak, makasih Kak. Oke, Jawaban. Tuhan memberkati. Iya, imam di sini maksudnya adalah yang menyerahkan kurban di bait Allah. Yesus itu imam atau Tuhan? Imam dan Tuhan. Oke, kita naikkan. Yang lain lagi, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini mutiara dalam lumpur ya, atau mutiara yang diberikan kepada mulut babi? Yang di bawah typing ini. Oke, Gede Gedot. Halo. Halo, Pak Gede. Pak Gede. Oke. Agatha juga nggak tahu mana imam, mana Tuhan. Aduh, mana ada orang Kristen yang nggak ngerti imam? Mana ada orang Yahudi nggak ngerti imam? Yang nggak ngerti imam itu orang-orang yang di luar bangsa Israel. Orang Israel itu pasti tahu tentang keimamatan. Ya, jangan ditanya. Saya bisa menjelaskan tentang keimamatan. Tinggal dong. Oke, kita naikkan ya. Halo. Halo, mau Agatha. mau ke Cino. Halo. Iya. Silakan. Shalom Kak. Shalom. Mau tanya ini aja sih Kak, lebih ke POV-nya Kak Agatha. Saya kan Kristen juga dan kebetulan grew up di Charismatic Church. Dan memang kalau misalkan secara tata ibadahnya dengan dengan ortodoks sangat berbeda ya Kak ya, jauh sekali ya. Oh. Dan saya sih selalu menganggap ya seperti bunga rampai aja sih semua itu di dalam Kristen ataupun Katolik sekalipun, yang mana berasal dari Katolik. Dan bagaimana pandangan Kak Agatha sih kalau misalkan sekarang itu sentimen orang-orang bahkan di luar yang non-Kristen sebenarnya yang jadi sepertinya jadi batu sandungan buat mereka untuk melihat tuh ibadah orang karismatik kayaknya apakah terlalu entertain atau kayak mungkin bagi mereka terlalu Oke. apakah itu menyenangkan Tuhan, menyenangkan manusia, tapi kan sekali lagi balik lagi ke hati masing-masing. Kita nggak bisa samaratakan dan pukul seperti itu kan dari cara beribadahnya Kak. Even yang kusyuk pun kita nggak pernah tahu apakah dia berkenan benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau enggak gitu. Jadi sebenarnya terlepas dari caranya, bagaimana sih Kak Agatha menyikapi sekarang banyak banget sentimen-sentimen yang ke karismatik tuh sangat Siap. iya, Jadi apalagi gini ya, yang kayak Jadi gini ya, gini. Kalau kita sebagai murid Kristus, ya, kan kita semua ini dimuridkan melalui para rasul, betul nggak? Matius 28 ayat 19. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau Anda merasa Anda murid Yesus, lakukanlah seperti yang diperintahkan Yesus, bukan yang diperintahkan oleh manusia. Gitu. betul. Jadi saya tidak mau menghakimi atau menggurui apapun. Tetapi Iya. iman orang Kristen, perintah Yesus itu harus sepenuhnya kita taati. Sebab apa? Kalau kita tidak mentaati Yesus, siapakah yang kita taati? Kalau kita tidak mentaati Yesus, artinya kita melawan Tuhan. Kita tidak perlu mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Tuhan. Tetapi marilah kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan dalam peribadatan kita. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan tahu bagaimana cara berdoa yang benar, cara beribadah yang benar, cara tunduk dan merendahkan diri kepada Tuhan. Gitu. Saya tidak lagi mau membicarakan apapun tentang denominasi atau seperti apapun ajarannya. Tetapi, kalau kamu mengasihi Tuhan Yesus, lakukanlah yang diperintahkan Yesus. Jangan dilakukan yang tidak pernah diperintahkan Yesus. Kalau kamu benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan itu sudah memberitahu cara untuk mengasihinya.
Jadi jangan menggunakan cara yang tidak pernah diberitahukan Tuhan. Sama seperti kamu yang kalau adalah murid, maka lakukanlah perintah gurumu. Kita tahu, Yesus itu adalah guru kita. Ya, kalau kamu tidak melakukan perintah gurumu yang adalah Yesus, yang seperti diberitakan para rasul, mungkinkah kamu dianggap sebagai muridnya Yesus? Sebab Yesus itu sangat tegas ya, di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23. Sekalipun kamu berseru Tuhan, Tuhan, sekalipun kamu bermujizat, sekalipun kamu mengusir setan, sekalipun kamu bernubuat, tetapi kalau kamu mengajarkan hal yang sesat, mengerjakan hal yang tidak diperintahkan Yesus, kamu semua akan ditolak oleh Tuhan Yesus. Ayat 23-nya jelas sekali dikatakan, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Bagaimana kamu mengenal Tuhan? Kalau kamu mengenal Tuhan, kamu tahu cara beribadah yang benar. Kalau kamu tidak mengenal Tuhan, kamu tidak tahu cara beribadah yang benar. Ini bukan bicara tentang sentimen seseorang terhadap denominasi apapun. Tetapi ya, mari kita mengenal Yesus. Mari kita melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Sebab gini Bang, Tuhan Yesus ketika diutus oleh Sang Bapa ke dunia, adakah Tuhan Yesus itu tidak taat? Ketaatan Tuhan Yesus itu sama seperti ketaatan Ayub. Apapun yang dicobai kepada Ayub, apapun yang diujikan kepada Ayub, Ayub tetap taat. Seperti ketaatan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu tidak pernah skip. Bapa, aku gak maulah di bait Allah sujud-sujud nyembah kau. Skip aja lah. Gengsi aku kan anak Allah. Ngapain? Skip lah Bapa. Jangan ditusuk-tusuk badanku. Gak usah lah. Ya skip lah Bapa, aku puasa 40 hari. Malas sekali aku. Yesus gak pernah seperti itu. Jadi kita yang mengikuti Yesus pun, mari kita mentaati Yesus dengan sebaik-baiknya dan seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Saya cuma mau memberitahukan itu. Kalau kamu mengaku murid Yesus, lakukanlah perintah gurumu. Kalau kamu mengasihi Yesus, kerjakanlah seluruh perintahnya itu dengan takut dan gentar juga dalam kasih. Seperti itu Bang Mocacino. Ya, setuju Kak Agatha. Ya, saya meskipun saya karismatik sih dari lahir, dan saya percaya saya punya hubungan yang ya Tuhan yang memilih saya nggak memilih Tuhan, tapi saya punya kualitas hubungan yang saya bilang saya dekat sama Tuhan, dan saya bangun disiplin rohani saya meskipun tata ibadahnya mungkin ya orang bilang agak mulai menyeleweng atau apa, tapi menurut saya pertumbuhan rohani itu ya Tuhan sendiri yang lihat dan Tuhan sendiri yang tumbuhkanlah itu. Jadi sebenarnya ya ini tadi ngobrol begini aja di kolom komentar juga banyak Kak Agatha yang mulai Gak apa-apa, kita tidak boleh menghakimi, saling menghakimi. Kita juga tidak boleh menjadi batu sandungan akan orang lain. Tetapi mari kita ini menjadi seturut dengan Kristus. Mari kita mulai taat kepada Tuhan dengan aturan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Iya, setuju Kak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Setiap orang itu berproses. Setiap orang itu berkembang pengetahuannya ya. Jadi kalau kita mau mengenal Yesus, mari kenali Yesus dari apa yang diajarkan para rasul. Sebab yang mengenal Yesus itu adalah para rasul. Tidak ada yang lebih mengenal Yesus selain para rasul. Seperti itu Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Mocacino? Ada yang, nah inilah kayak kalau nggak sesuai kebenaran bagaimana mau bertumbuh rohani. Saya nggak menemukan selama saya ibadah di karismatik. Ya terlepas dari cara beribadah yang mungkin full band atau kita menggunakan apa yang ada sekarang. Tapi saya percaya pada zaman dulu pun menyembah Allah, ya ada kecapi, ada gitar, semua digunakan gitu ya.
Dan ya Dalam liturgi hanya mulut kita yang bersuara. Berbeda dengan yang tidak di dalam liturgi. Itu yang dikatakan di ya dalam kitab dalam Mazmur. ya. Jadi kalau Lalu tidak dalam Kak, acara kurban, ya, karena orang Kristen ya, seperti yang diajarkan para rasul, seperti yang diajarkan Yesus. Murid-murid Yesus itu berkumpul itu untuk melakukan ekaristi, kurban, atau perjamuan kudus. Maka di dalam penyerahan kurban, darah dan tubuh Kristus dalam bentuk ekaristi atau perjamuan kudus, itu tidak ada musik-musik yang seperti itu selain pedupaan dan mulut kita yang bermazmur. Seperti itu, Bang Mocacino. Jadi kalau di luar dari ekaristi, di luar dari liturgi, itu sah-sah aja. Itu juga yang dilakukan Daud ketika dia menang perang. Dia tidak di dalam betul. bait Allah. Dia tidak dalam lagi memberikan kurban, membunyikan gambusnya atau apapun itu, kecapinya. Seperti itu. Gitu, Bang. Jadi kita juga harus memahami apa yang dimasukkan di dalam Alkitab itu. Nggak ada ya, nggak ada lompat-lompat katanya. Ya itu sih tadi saya juga mau konfirmasi kalau misalkan soal yang banyak kan terinspirasi dari cara Daud menyembah Allah ya. Dia gaul karib sama Allah dan dia seperti orang bilang dia kayak orang gila gitu ketika menyembah Allah gitu. Dan Mazmurnya juga sepanjang Mazmur itu juga ya itu dia banyak bermazmur kan sebenarnya. Iya, Mazmur itu Daud. ketika dia menang perang, ketika dia menang perang, bukan lagi dalam konteks liturgi. Di bait Allah tidak boleh seperti itu. Tidak ada satu orang pun di bait Allah demikian. Itu konteksnya di luar. Makanya saya bilang itu tidak dalam pertemuan ibadah. Tapi itu di luar dari pertemuan ibadah. Itu tidak di bait Allah. Seperti itu. Kayak gitu, Bang Mocacino. Iya Kak, siap. Tapi ya saya percaya, ya saya masih mengalami Tuhan setiap hari, setiap waktu ya, meskipun mungkin dia masih di dalam karismatik, jadi mungkin ya itu sih maksudnya tadi ingin melihat dari POV kalau misalkan dari teman-teman yang dari ortodoks tuh, saya kan nggak pernah juga punya diskusi dengan teman ortodoks ya, paling langsung Katolik gitu, dan mereka kan juga nggak gitu kurang memahami lah kalau misalnya Kristen gitu. Jadi ya itu sih indahnya juga sangat beragam ya. Jadi itu sih Kak. Oh iya Kak Agatha, satu lagi terakhir. Kalau saksi Yehova nggak usah dibahas lah ya. Saya sudah paham dan ada saudara juga yang menganut itu. Tapi kalau Mormon, saya nggak pernah punya knowledge yang lebih dalam soal Mormon. Tapi it's not one of us, right? Oke. Mormon itu juga tidak ada ubahnya dengan SSY, Unitarian, bidat-bidat dari Semenanjung Arab, semua yang di luar dari kekristenan. Itu semuanya adalah ajaran sesat. Itu adalah bidat gitu. Jadi termasuk Mormon ini dia nabinya baru. Dan dia membuat kitabnya sendiri. Dan memang dia itu membawa-bawa sedikit pemahaman tentang Alkitab. Ya, dia nebeng-nebeng. Memang nggak ada bedanya dengan RT 6 gitu. Memang seperti itu. Oke, valid ya Kak. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan Mormon, saksi Yehova, itu hati-hati. Soalnya ada beberapa temen yang kayaknya baru memeluk gitu ya. Kalau saksi Yehova ya saya udah tahu lah. Tapi kalau misalnya Mormon ini kan saya nggak gitu common. Jadi kayaknya lagi lumayan banyak juga yang berkoar-koar gitu dari Betul. mereka. Tapi ya, saya selalu ini sih berjaga-jaga juga. Oke. Ya. Tuhan berkati Bang Mocacino. Terima kasih Kak Agatha. God bless. God bless tuh. Oke, ini yang bilang ya, akhirnya keceplosan bahwa Daud menyembah Allah. Allah yang dimaksud itu Allah Tritunggal. Allah yang disembah Daud itu bukan Allah negeri lain. Jangan salah paham. Kayak yang tadi, Yeremia menubuatkan ini, kagak punya Nabi Yeremia. Aduh. Setelah di dalam kitab saya,
itu adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Sejak kapan Tuhan Anda jadi teritunya? Ya. Sebab Daud tidak pernah mengatakan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, negeri Israel. Gitu ya. Jangan nebeng dong. Nggak baik. Kan tadi udah pernah ada yang nebeng, sakit hati. Ya. Saran saya jangan pernah nebeng. Karena kalau lu nebeng, kita tujuannya beda. Lu di tengah jalan ditinggalin, diturunin, soalnya nebeng. Kagak modal. Orang nebeng itu kagak modal. Kalau diturunin di tengah jalan, ya jangan marah. Makanya jangan nebeng. Pakai kendaraan sendiri. Ingat, pakainya Pertalite, jangan Pertamax. Berasa orang kaya aja lu. Gitu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.